Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap kita mengikuti P5 dengan tema Keragaman Budaya Provinsi Papua. 1. Rumah Adat Provinsi Papua. Mengenal 9 rumah adat Papua, sejarah dan ragamnya. 1. Rumah Honeng. Tampak dalam gambar 1, rumah adat Honeng khas Papua sering juga disebut Oneng oleh masyarakat lokal berdasarkan sumber rupa-rupa.com. 2. Rumah Kariwari. Gambar 2, rumah Kariwari yaitu rumah adat masyarakat Tobati Inggris bermukim di sekitar Teluk Yutefa dan Danau Sentani, Jayapura berdasarkan sumber rupa-rupa.com. 3. Rumah Jau. Seperti gambar 3, rumah Jau atau dikenal sebagai rumah bujang merupakan salah satu rumah adat yang berasal dari suku Asmat berdasarkan sumber wikipedia.org. Anak-anak, sesuai namanya, kita kembali pada keterangan rumah yang pertama. Honeng memiliki arti khusus. Hun berarti laki-laki, serta ai berarti rumah. Maka tidak heran bahwa rumah ini khusus untuk laki-laki, terutama yang sudah dewasa. Sedang rumah Kariwari mempunyai atap berbentuk 5 segi 8. Filosofinya, bentuk segi 8 dipercaya mampu memperkuat rumah dari berbagai jenis cuaca. Sedangkan bentuk oktagon yang berujung lancip tersebut melambangkan kedekatan manusia dengan para leluhur dan Tuhan. Dan rumah Jau dibuat dari kayu lokal dan rotan serta daun nipah sebagai atap. Dan kulit kayu dimanfaatkan sebagai lantai rumah. Jau itu memiliki 7 hingga 10 pintu dengan 1 wer atau tungku utama, serta sejumlah tungku lain di bagian kanan dan kiri. 4. Rumah Ebei. Tampak dalam gambar 4, rumah Ebei, rumah khas suku Dani Papua berdasarkan sumber rupa-rupa.com. Rumah adat Ebei merupakan kebalikan dari rumah Honeng karena dibuat khusus untuk wanita suku Dani. Anak laki-laki kecil boleh tinggal di sini hanya sampai mereka beranjak menjadi laki-laki dewasa yang siap pindah ke rumah Honeng. 5. Rumah Hunila. Gambar 5, rumah adat Hunila yang juga berada di daerah keberadaan suku Dani Papua berdasarkan sumber rupa-rupa.com. Filosofi di balik rumah Hunila adalah untuk menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam sekitar. Ciri khasnya adalah struktur bangunan yang terbuat dari kayu dengan atap yang terbuat dari daun rumbia atau anyaman dedaunan. 6. Rumah Wamai. Tampak gambar 6, rumah adat Wamai juga dibangun suku Dani Papua, menunjukkan bahwa suku ini sudah mempunyai kehidupan yang terstruktur berdasarkan sumber rupa-rupa.com. Rumah adat Wamai berfungsi sebagai kandang ternak. Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak utama yang umum dipelihara di sana, yaitu wam atau babi. Bangunan rumah Wamai ini dianggap cukup istimewa dan sangat berharga untuk masyarakat suku Dani. 7. Rumah Rumsram. Gambar 7, Rumsram merupakan rumah adat suku Biak di pantai utara Papua berdasarkan sumber dekurumah.com. Ciri khas rumah adat Rumsram, bentuk atapnya yang khas berbentuk perahu terbalik. Bentuk atap ini sesuai dengan kehidupan suku Biak Lumpur
yang kebanyakan berprofesi sebagai pelaut. Rumah ini juga terdiri dari 2 lantai dengan tinggi 6-8 meter, di mana lantai pertama bersifat terbuka sehingga berbentuk menyerupai rumah panggung. 8. Rumah pohon. Gambar 8 kita lihat rumah pohon khas suku Korowai bertempat di pedalaman Papua Pegunungan dan Papua Selatan berdasarkan sumber rupa-rupa.com. Suku Korowai membangun rumah mereka di atas ketinggian yang mencapai 8 hingga 50 meter di atas tanah dengan struktur yang mengagumkan dari ranting pohon, rotan, dan kulit pohon sagu. Selain melindungi diri dari serangan binatang buas dan serangga, rumah pohon juga diyakini dapat melindungi suku Korowai dari serangan iblis yang disebut Laleo. 9. Rumah kaki seribu. Dalam gambar 9 kita lihat rumah kaki seribu adalah rumah adat asli dari penduduk suku Arfak yang menetap di Kabupaten Manokwari, Papua Barat berdasarkan sumber wikipedia.org. Dijuluki rumah kaki seribu karena rumah ini memiliki tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak. Sekilas akan mirip seperti hewan kaki seribu. Kata seribu dianggap sudah dapat mewakili arti banyak. Luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1-1,5 meter dari permukaan tanah. 2. Pakaian adat Papua. Contoh pakaian adat Papua antara lain A. Koteka. Gambar 10. Koteka merupakan bagian dari pakaian adat Papua yang berfungsi untuk menutupi kemaluan penduduk pria asli Papua berdasarkan sumber merahputih.com. Koteka terbuat dari moncong burung tahun-tahun dan kulit labu. Moncong burung ini dapat diperoleh dengan cara berburu, sedangkan labu air ini ditanam dan diproses sehingga berbentuk yang dinamakan koteka yang digunakan oleh kaum laki-laki. B. Baju kurung. Gambar 11 baju kurung khas perempuan Papua berdasarkan sumber gramedia.com. Baju kurung digunakan oleh para wanita sebagai atasan. Bahan baju kurung adalah kain bludru. Baju kurung yang dipengaruhi budaya luar Papua ini banyak dipakai oleh perempuan di Manokwari. Wanita di Papua Barat banyak yang mengenakan baju ini untuk acara adat. C. Rok rumbai. Gambar 12. Rok rumbai biasanya digunakan oleh penduduk di wilayah Pegunungan Tengah atau dekat pesisir pantai berdasarkan sumber zalora.co.id. Rok rumbai merupakan bawahan yang menutupi bagian tubuh bawah wanita Papua. Biasanya rumbai digunakan secara berpasangan dengan baju kurung. Rok rumbai terbuat dari bahan daun sagu yang telah dikeringkan, kemudian dirajut dengan rapi sehingga membentuk sebuah rok. D. Pakaian sali. Pada gambar 13, pakaian sali khas adat Papua berdasarkan sumber zalora.co.id. Untuk mengenali seorang gadis masih lajang atau sudah menikah, bisa dikenali dengan pakaian yang dikenakan. Pakaian sali merupakan pakaian yang hanya boleh digunakan oleh para gadis. Baju sali ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Wanita yang sudah menikah tidak diperbolehkan memakai pakaian adat ini. E. Pakaian adat yokal. Gambar 14, pakaian adat yokal Papua berdasarkan sumber zalora.co.id. Pakaian yokal ini untuk menutupi tubuh wanita bagian atas dan hanya boleh dikenakan oleh mereka yang sudah menikah.
Pakaian yukal terbuat dari kulit pohon yang berwarna mencolok, coklat tanah, atau kemerahan. Pakaian ini dibuat dengan cara dianyam dan dililitkan memutari tubuh wanita. Baju kain rumput. Gambar 15, baju kain rumput khas Sorong, Papua Barat. Berdasarkan sumber detik.com. Pakaian adat ini merupakan pakaian yang sudah mendapatkan sentuhan modern. Baju kain rumput dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Pakaian ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar pucuk daun sagu yang sudah dikeringkan. Upacara adat Papua. Contoh upacara adat Papua antara lain: A. Upacara bakar batu. Gambar 16 adalah tradisi bakar batu suku Dani Papua. Berdasarkan sumber traveloka.com. Tradisi bakar batu umumnya dilakukan oleh suku Dani yang berada di pedalaman atau pegunungan Papua. Disebut bakar batu karena masyarakat Papua memasak menggunakan batu yang terlebih dahulu dibakar. B. Upacara kematian suku Asmat. Pada gambar 17, prosesi upacara kematian suku Asmat Papua. Berdasarkan sumber detik.com. Suku Asmat yang meninggal dunia biasanya tidak mengubur mayatnya. Mereka meletakkan mayatnya dalam perahu langsung dengan dibekali sagu dan dibiarkan hanyut ke laut hingga membusuk. Setelah mayat menjadi tulang belulang, barulah suku Asmat menyimpannya di atas kayu. Tengkorak dari mayat tersebut dijadikan sebagai bantal oleh keluarga yang ditinggalkan. C. Upacara adat tindik telinga. Gambar 18, upacara adat tindik telinga masyarakat Pegunungan Papua. Berdasarkan sumber pariwisataindonesia.id. Acara tindik atau melubangi telinga ini terbilang tak biasa karena bukan dengan jarum atau lain hal, tetapi dengan katu atau potongan kayu yang berdiameter 1-2 cm yang telah diruncingkan. Ini agar mendapatkan ukuran yang besar di lubang tersebut. Pelaku yang telah dilubangi tidak boleh makan ketimun, labu, umbi-umbian, atau yang berbentuk bulat selama dalam proses penyembuhan. Tradisi tusuk telinga yang dinamakan septum dilakukan bukan tanpa alasan, sebab tusuk telinga telah menandai kedewasaan bagi para gadis di masyarakat ini. D. Upacara adat Wor. Gambar 19, upacara adat Wor di Biak, Papua. Berdasarkan sumber popmama.com. Tradisi Wor adalah tradisi dalam budaya Biak yang berhubungan dengan kehidupan religius suku Biak. Upacara adat Wor dilaksanakan sebagai bentuk permohonan doa dan harapan dari warga suku Biak kepada Sang Pencipta agar senantiasa melindungi anak mereka mulai dari berada di dalam kandungan, lahir, tumbuh dewasa hingga akan mati. Upacara adat Kiaturu Nandau. Gambar 20, upacara Kiuturu Nandau merupakan upacara adat potong rambut pertama bagi anak-anak yang telah memasuki usia 5 tahun. Berdasarkan sumber nusantarapedia.net. Upacara Kiuturu Nandau merupakan upacara adat potong rambut pertama bagi anak-anak yang telah memasuki usia 5 tahun. Selama prosesi upacara, orang tua akan memotong sendiri rambut anaknya untuk pertama kali. F. Upacara Tanan Sasi. Pada gambar 21, Tanan Sasi merupakan upacara adat kematian yang berkembang di Kabupaten Merauke, Papua. Berdasarkan sumber nusantarapedia.net.
Tradisi ini sebagai simbol rasa sedih mereka terhadap orang yang meninggal. Kayu tersebut ditanam 40 hari setelah kematian seseorang. Pada hari yang ke-1000, kayu sasi itu baru akan dicabut. Masyarakat suku Maring, Angin, percaya bahwa ukiran pada kayu sasi memiliki sejumlah makna, mulai dari kehadiran roh leluhur, simbol untuk makhluk hidup, hingga simbol keindahan Papua Selatan. 4. Kerajinan khas Papua. Contoh kerajinan khas Papua antara lain A. Lukisan kulit kayu Kampung Asai. Gambar 22. Seorang bapak dan anaknya yang masih kecil melukis di kulit kayu. Berdasarkan sumber tokopedia.com. Lukisan kulit kayu ini dibuat menggunakan kulit dari pohon kombau yang memiliki tekstur bagus untuk melukis. Kampung Asai Pulo berada di wilayah pesisir Danau Sentani, Provinsi Papua. Kebanyakan warga di kampung ini ahli melukis di atas kulit kayu yang merupakan budaya warisan dari nenek moyang mereka. B. Noken. Gambar 23. Noken adalah tas tradisi khas Papua. Berdasarkan sumber jatimnetwork.com. Yang menjadi keunikannya tas noken adalah lebih sering dipakai dengan menggantungkan di kepala. Tas noken sendiri merupakan salah satu kerajinan tangan Papua yang berupa anyaman dari kulit pohon biyu. Pada tanggal 4 Desember 2012, tas noken telah ditetapkan sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. C. Kain batik. Gambar 24. Kain batik khas Papua motif cendrawasih. Berdasarkan sumber bibli.com. Kain batik motif cendrawasih menggambarkan kekayaan, keindahan, dan keanggunan alam dan fauna Papua. Motif cendrawasih ini juga dianggap sebagai motif sakral dan mewakili identitas masyarakat Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. D. Tifa. Gambar 25. Alat musik tifa dari Papua yang sakral dan erat dengan ritual. Berdasarkan sumber katadata.co.id. Tifa adalah instrumen musik tradisi di tanah Papua terbuat dari kayu dengan membran dari kulit binatang. Dalam konteks sosial budaya, tifa memiliki fungsi sebagai atribut kebesaran Ondoavi atau kepala suku, sebagai sarana komunikasi, penghubung kepada Tuhan, kepada leluhur, serta kekuatan alam lainnya. Masyarakat Papua memaknai tifa sebagai karya budaya yang dijadikan simbol jati diri, pemberi identitas, dan sarana penguat ikatan relasi sosial. 5. Makanan khas Papua. Contoh makanan khas Papua antara lain A. Ikan asap. Gambar 26. Ikan asap khas Papua. Berdasarkan sumber travel.detik.com. Ikan ini diproses dengan mengasapnya di sisi bara api dengan posisi diagonal. Teknik ini dilakukan guna membuat ikan benar-benar masak dan kering ke dalam sisi daging. Jenis ikan yang diasap yaitu cakalang, ekor kuning, tongkol, dan jenis ikan laut lainnya dengan daging berstruktur padat. B. Bagia Papua. Gambar 27. Kue bagia sagu khas Papua. Berdasarkan sumber detik.com. Kue bagia sagu merupakan salah satu kue khas Papua yang dibuat dari tepung sagu dan tepung kenari. Biasanya kue kering ini dicelupkan ke minuman terlebih dahulu
agar teksturnya yang keras menjadi sedikit lembut. C. Udang selingkuh. Gambar 28, udang selingkuh khas Papua. Berdasarkan sumber fajarpapua.com. Udang selingkuh merupakan udang dari air tawar yang unik karena memiliki bentuk tubuh udang tapi capit seperti kepiting. Udang ini terdapat di Sungai Baliem, Kabupaten Jayawijaya, dan dapat dimasak dengan cara dibakar atau digoreng. D. Sate ulat sagu. Gambar 29, sate ulat sagu berdasarkan sumber detik.com. Jika di daerah lain sate terbuat dari ayam atau kambing, di Papua kalian akan mendapatkan sate yang terbuat dari ulat sagu. Ulat sagu itu dipercaya sangat bergizi dan mampu menambah energi. E. Papeda. Siapa yang pernah mendengar kata papeda? Gambar 30, papeda khas Papua. Berdasarkan sumber liputan6.com. Papeda adalah makanan khas Papua yang unik. Ciri khas makanan yang satu ini terletak dari tekstur dan warnanya yang menyerupai lem, yakni kenyal, berwarna putih dan lengket. Bagi masyarakat Papua, papeda sudah dianggap sebagai pengganti nasi. Bu Erna, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.